Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kumardin, NIM 2181638. Ini saya akan mempresentasikan makalah desain kurikulum dan pendidikan kejuruan. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tujuan pendidikan? 2. Apa itu desain dan struktur kurikulum? Ketiga, apa itu RPP dan komponen serta pengaruhnya dalam desain dan struktur kurikulum? 4. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dan penilaian dalam RPP? C. Tujuan penulisan makalah ini. Tulisan makalah ini bertujuan untuk memahami tentang desain dan struktur kurikulum. Bab 2, pembahasan. A. Desain dan struktur kurikulum. Yang dimaksud desain adalah perancangan, pola, atau model. Desain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dapat dikatakan bahwa desain kurikulum merupakan sebuah proses pengaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. B. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum tiap mata pelajaran tiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang dicantum dalam kurikulum. Menurut Muhaimin 2008. Prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik. D. Pengembangan budaya membaca. C. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. F. Penekanan pada berkaitan dan keterpaduan antara K1 dan KD. E. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu dan keragaman budaya. F. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Komponen dan sistematika RPP. RPP paling sedikit memuat 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Sumber belajar. 5. Penelitian. Dalam perkembangan kurikulum, komponen tersebut bertambah sesuai dengan perkembangannya, yaitu 1. Identitas. 2. Kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Tujuan pembelajaran. 5. Materi pembelajaran. 6. Metode pembelajaran. 7. Kegiatan pembelajaran. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Setiap yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis. Semangat perubahan dalam perkembangan zaman. Tujuan desain dan struktur kurikulum untuk mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Secara umum, RPP dikembangkan dari materi pokok pada setiap silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 4 KD sesuai dengan 4 aspek K1, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. B. Saran. Sebagai generasi penerus dan calon pendidik, tentunya kita harus memahami bagaimana dan mengapa pengembangan kurikulum harus dilakukan. Setidaknya kita turut adil dan berpartisipasi mensukseskan program pemerintah demi terwujudnya pendidikan Indonesia. Sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.